Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, di akhir-akhir ini di zaman media sosial, pelecehan terjadi di mana-mana, bahkan di lingkungan pendidikan, di kalangan semua agama, termasuk pendidikan agama Islam tentunya Pak ya. Iya, iya. Bahkan orang tua terhadap anak atau yang ada di rumah tangganya itu sendiri. Iya. Oleh karena itu, untuk membahas kupas tuntas tentang pelecehan, terutama di lingkungan pendidikan, kita sudah bertemu dengan Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Beliau ini seorang dosen juga kasih haji di Kementerian Agama Kota Batam. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya Bapak di Kementerian Agama ini menjelang pensiun. Kira-kira berapa bulan lagi? Insya Allah 3 bulan lagi. Oh, 3 bulan lagi ya. Selamat. Saya berharap nanti kita ada beberapa episode lagi berbicara dengan Bapak kapasitas sebagai orang Kemenak. Masya Kalau Allah. nanti udah selesai kan dah mantan itu. Iya. Pensiunan itu ya. Iya, iya. Oke, Pak Aman. Akhir-akhir ini banyak sekali pelecehan, Pak ya. Iya. Bukan hanya di Batam, tapi nyaris di seluruh Indonesia. Iya, iya. Kalau kita baca berita koran, Iya. media televisi, Facebook, tetapi tentu bukan hanya orang Islam ya, Iya. semua. Kan Iya. ada di gereja juga, di sekolah. Ini menurut Pak Aman ini fenomena apa ini sebenarnya kok bisa banyak seperti ini? Apakah dulu sudah ada tetapi tidak ada medsos, atau memang zaman sudah mau akhir kiamat? Ya, Silakan. ya terima kasih Pak Ketua Penyelenggara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya ingin mengawali begini. Kita ini kan manusia ya, hamba Allah SWT. Ya, Sebenarnya selaku manusia, Allah itu telah menghiasi manusia itu kepada tiga macam syahwat. 3 macam syahwat. Jadi kata Allah dalam Quran itu zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada syahwat. Syahwat. Jadi setiap manusia itu ada syahwat. Syahwat itu yang pertama syahwat kepada perempuan. Minan nisa. Yang kedua syahwat kepada harta. Min mal. Dan yang ketiga syahwat kepada jabatan. Jadi ya? 3 ini. Jadi seorang perempuan, harta. Perempuan ini kita asumsikan sebagai seksual. Ketiga ini ada jalan yang normal. Kalau dengan mau perempuan kan dengan pernikahan. Dengan harta jual beli. Dengan jabatan ataupun tahta itu kan musyawarah ataupun khalifah. Nah, kita sekarang ini kan berbicara tentang nafsu syahwat. Nah, syahwat ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dilalui dengan jalan normal. Ya kan, yaitu dengan normal berarti perkawinan. Ini tentu masalah kan. Yang kedua dengan jalan tidak normal. Dengan yang tidak normal ini adalah dia melakukan hubungan katakan seksual dengan seseorang yang dia bukan istrinya. Itu dinamakan perzinahan. Tidak normal. Tidak normal juga. Dan yang ketiga melakukan suatu aksi atau kegiatan seksual kepada orang yang orang itu tidak suka. Tidak suka dan tidak pantas. Contohnya gimana tuh? Contohnya kepada anak-anak. Kepada anak. Itu yang disebut dengan pelecehan seksual. Jadi kalau perzinahan kan suka sama suka, seks juga, tapi perzinahan. Nah, untuk yang satu yang normal dengan perzinahan itu memang itulah yang dikehendaki oleh agama. Artinya itu sunnah dan berkah. Yang kedua ini ada hukumannya. Azani itu azani fajlidu kullu wahidum minhum. Orang berzina itu dijilid 100 kali. Lalu yang ketiga itu pelecehan karena dia melakukan aksi seks tapi orang itu tidak suka.
Dan tidak pantas orang itu tidak mau dilakukan seperti itu, kemudian atau kepada tidak pantas seperti anak-anak atau kepada binatang mungkin. Nah, itu hukumannya lebih berat lagi. Di samping hubungan perzinahan dia ada lagi namanya takzir. Iya. Nah, ini yang ketiga yang kita bahas sekarang, yaitu yang dalam bentuk orang tidak suka sehingga disebut tidak suka, tidak pantas, maka disebut pelecehan seksual. Oke, jadi memang Allah desain manusia untuk mencintai atau nafsu tiga hal tadi ya. Nafsu seks atau yang wanita tadi ya. Harta dengan tahta. Kita fokus pada masalah nafsu seks. Betul. Pak, mestinya di lembaga pendidikan ini mengajarkan kepada kita moral. Iya, betul. Moral yang baik. Iya. Nah, menurut Bapak fenomena pelecehan seksual di lembaga pendidikan, bukan hanya pondok pesantren ya, sekolah dan segala macam itu kok bisa terjadi? Nah, menurut Bapak apa perlunya pendidikan seks di sekolah atau di pondok? Atau bagaimana itu sebenarnya? Atau itu justru malah menimbulkan dampak yang tidak baik? Sepengetahuan Bapak? Ya, kalau menurut saya, kenapa itu terjadi sampai ke lembaga pendidikan? Ini ada banyak faktor. Banyak sebab. Antara lain adalah dari faktor ekstern daripada pondok itu. Ekstern. Berarti yang di luar. Di luar itu menyangkut pengawas. Kalau di sekolah umum tentu Diknas. Kalau di sekolah agama tentu Kementerian Agama. Kemenak. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua ekstern kan? Yang dari luar. Artinya dari luar kurang mengawasi. Termasuk lembaga-lembaga yang lain, mungkin ada lembaga sosial, mungkin pengamat sosial dan sebagainya. Faktor ekstern dan faktor internnya yaitu pimpinan pondok sendiri. Dan juga tentu santri itu sendiri yang harus dia dibekali oleh orang tua, mungkin semacam safety untuk diri sendiri. Bagaimana kalau ini apa yang wajar dilakukan oleh seorang guru atau seorang kiai dan sebagainya. Jadi dari dalam itu ada faktor yang bisa penyebab, dari luar juga seperti itu. Di beberapa tempat terjadinya pelecehan seksual itu kan kalau di internal Pak ya. Kadang kakak tingkat kepada adik yang terjadi di sekitar kita ini. Ada yang paling miris adalah justru pemimpinnya itu terhadap santrinya sendiri. Baik pondok maupun sekedar TPQ. Dan beberapa orang yang sudah masuk penjara. Dan umumnya yang timbul insiden ini bukan pondok pesantren besar, umumnya yang kecil, gitu ya. Saya melihat begini Pak, kalau pondok pesantren besar antara kiai dengan santri itu terpisah, gitu kan ya. Tapi kalau pesantren kecil, terutama yang seperti rumah tahfiz, itu kan santri dengan kiai menyatu. Misalnya dapur, kadang masak sama-sama, bahkan santri itu seperti anak, dan ada beberapa kejadian. Menurut Pak Kasih ini, Bapak, sebenarnya perlu nggak dibuatkan regulasi pondok pesantren itu antara rumah guru dengan santri itu dipisah habis? Perlu nggak tuh kira-kira? Ya perlu. Jadi acuan dalam pondok itu boleh pimpinan pondok dan pimpinan itu membuat semacam aturan dalam pondok. Tetapi ini tidak boleh melanggar agama. Sebenarnya ada aturan agama yang harus kita ikuti, bagaimana seorang yang bukan muslim, bagaimana pergaulannya. Sedangkan dalam satu rumah aja antara anak dengan orang tua itu, kita kalau mau masuk ke rumah ke kamar mama kita itu habis sholat itu kita izin. Itu satu keluarga yang sudah balik, perlu disapi. Kemudian yang setelah isya harus minta izin, sebelum subuh juga minta izin.
itu satu keluarga. Satu keluarga. Artinya anak beranak ini satu darah, apalagi ini cuma pondok. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang pondok dia semacam satu negara, dia membuat aturan sendiri tanpa boleh orang memberikan masukan. Tidak boleh itu. Acuan pokok kita itu agama. Pokoknya agama ya. Agama yang kita ikuti. Menurut Bapak nih, di sekitar kita, rumah tahfiz itu antara laki-laki dengan perempuan masih saling berdekatan. Iya. Ada memang rumah tahfiz itu yang fokus perempuan. Iya. Ada yang fokus laki-laki. Iya. Ini saran Bapak nih kepada terutama pemilik pondok tahfiz ya. Iya. Kan susah juga kalau gurunya laki-laki hanya boleh mengajar laki-laki. Iya. Mungkin keterbatasan SDM. Iya, iya. Kalau santrinya perempuan yang ngajar hafizoh, Iya. kan susah. Apa menurut Bapak batasan yang paling tepat? Karena Kementerian Agama kan tidak mengatur secara detail tuh, Pak, Iya. supaya tidak terjadi terulang-ulang terus. Iya, kalau jelas, kalau namanya asrama putri dan asrama putra itu harus terpisah. Harus terpisah. Saya ingat di PGI Tanjung Pinang itu udah puluhan tahun yang lalu, itu jaraknya itu 100 meter. Oh, ada jarak. Ada jarak antara Bukan beda tembok. Bukan beda tembok, beda asrama. Itu Memang banyak juga rumah tahfiz, ya hanya beda tembok aja. Nah, itu mungkin karena apa ya, keterbatasan ya. Terbatasan dana lah. Yang jelas kalau dalam ayat itu tidak boleh dia berlalu lalang bersama. Oh. Dia harus terpisah ya. Tembok pun tak apa sebenarnya, tapi Yang penting tidak berlalu lalang. tidak berlalang, tidak bertemu. Yang satu ke sana dia bertemu. Itu yang penting. Oke, berarti intinya bukan jarak jauh dekatnya, tapi terhalangnya sehingga tidak berlalu lalang. Tidak berlalang, tidak. Tembok kalau tembok besar kan tak ada masalah. Iya, iya. Oke, terus begini Pak. Kan pelecehan ini kan bisa kakak tingkat kepada adiknya. Iya. Atau ada guru Iya. gitu ya, yang terjadi. Nah, yang paling miris kan juga ada kiai Iya. terhadap santrinya itu Iya, sendiri. iya. Tapi memang umumnya yang terjadi bukan pondok pesantren besar ya. Betul. Masih kecil-kecil saja. Cuman namanya media, kadang-kadang padahal yang melakukan tuh baru pesantren, bukan pondok pesantren besar, yang rugi kan semua pondok. Betul, betul. Nah, menurut Bapak nih, ada sebagian kenapa sih sampai guru tuh melakukan pelecehan seksual dengan alasan tidak mau sholat subuh. Iya. Kalau zaman dulu kan antara kiai dengan murid itu kan seperti anak. Iya. Dilus, bangun nak, jangan terlalu sedih kalau engkau tak ada uang, gitu kan. Nah, nampaknya sekarang guru-guru yang seperti itu mungkin dianggap oleh undang-undang itu pelecehan. Iya. Berbeda dengan zaman dulu kan. Sebab ada beberapa insiden juga. Kenapa sampai guru tuh berani melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya? Iya. Karena anak itu takut. Iya. Takut apa ya? Takut durhaka terhadap guru. Iya. Nah, menurut Pak Aman nih, batasan-batasan murid atau santri terhadap ustadz nih sejauh mana sih yang boleh? Iya, jadi yang pertama kita harus apakan dulu, kasih dulu pengertian kepada santri bahwa kepatuhan kepada kiai dan guru, bahkan kepada orang tua sendiri itu ada batasan agamanya. Ada batasan agama. Jadi tidak boleh asal patuh, asal manut. Batasnya di mana yang boleh kita lakukan? Itu yang harus diketahui oleh seorang santri atau murid. Kalau murid itu misalnya dipanggil guru berduaan boleh nggak? Ya tidak boleh lah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia seorang perempuan, dia harus dikawani oleh teman yang lain. Oh. Atau kalau bukan muslim ya, dia oleh teman yang lain. Bahkan kalau bisa perempuan itu tidak hanya berdua. Mungkin kalau berdua masih bisa dia kata bahasanya masih bisa ditaklukkan. Tapi kalau bertiga mungkin lebih aman. Oh, berarti saran Bapak, walaupun toh itu misalnya di ruang tamu, Iya. ya, kalau kira-kira terlihat agak sepi,
Jadi ketika kiai manggil santri, perlu juga ada santri yang lain. Harus, itu harus, karena itu kan masuk apa? Bisa jadi setan ya. Masuk pelanggaran itu, karena dia berdua saja. Walaupun tidak di kamar. Walaupun tidak di kamar, yang jelas kalau bukan kecuali di ruang umum ya. Kalau ruang tamu kan mesti bisa berdua aja. Ruang tamu. Kan ada kiai ini yang nekat juga membawa santri itu misalnya pergi ke mall, itu yang muncul isu itu ya, yang kejadian di Bandung. Itu kan oleh kiai ternyata dibawa mall, dibawa jalan-jalan kemana-mana. Orang tuanya mungkin tidak tahu. Nah menurut Pak Aman nih, nah, kadang-kadang santri itu dibawa ke sana kemari oleh guru, padahal itu mungkin tujuannya baik. Menurut Bapak kalau untuk pencegahan itu gimana caranya tuh? Boleh nggak itu kira-kira? Jelas begini, kalau yang dibawa itu bersifat pribadi tidak boleh. Artinya satu orang atau apa. Tapi kalau dibawa itu satu rombongan ya boleh. Tapi yang sifatnya pribadi itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun itu untuk kebaikan. Walaupun itu kebaikan, itu namanya syaduzan, menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya. Sekarang santri kita ini kan mungkin ya faktor media sosial, mungkin ada yang dalam tanda kutip juga pernah melihat film dewasa. Ya. Sehingga ada nih santri ini memang saya dapat cerita dari beberapa guru. Memang penggoda juga. Ada tingkat yang di atas ya, tingkat yang di atas maksudnya. Ya, yang di atas 15 tahun lah. Ya, menggoda ke bawahnya gitu maksudnya. Menggoda ke kiai. Oh gitu, dia perempuan ya? Perempuan. Oh gitu. Ya, perempuan ini ceritanya. Oh gitu. Si perempuan ini kan sekarang nih maklum lah dewasa. Kita aja jadi guru. Betul. Itu kan ada yang menggoda-goda kiai. Iya. Itu kan apalagi kiainya ganteng. Iya. Anak tuh udah mulai dewasa. Menurut Bapak, etika santri yang suka menggoda-goda kiai atau guru itu boleh tidak? Ya jelas tidak boleh lah, masa apa menggoda pula tidak boleh, tapi kan main-main. Maksudnya? Hanya menggoda itu kan hanya main-main sebenarnya. Tak ada istilah main-main, itu dosa, dosa. Jadi begini, sebenarnya dalam Islam itu kan sudah ada, makanya saya bilang itu kebalikannya kan syahwat perempuan kan ada juga, berarti suka sama laki-laki kan. Makanya jalannya itu Islam memberikan jalan nikah. Ya jalannya harus nikah. Makanya walaupun dalam pondok kalau menikah tidak dalam salah. Cari kan enggak, kalau boleh poligami ya silakan sama kiainya kalau boleh. Kalau tidak boleh cari yang santri yang lain laki-laki sebelum menikah kan boleh aja sambil mondok sendiri kan boleh. Tapi jangan yang lurus, jangan yang sesuai agama. Karena gini Pak, saya kan karena hari-hari menangani konflik rumah tangga. Iya. Karena saya melihat kiai atau guru itu pun akan melakukan pelecehan karena memang semacam terpancing. Betul. Ya memang santri itu sendiri apa katanya? Centil apa katanya? Genit. Gitu kan? Iya. Nah artinya ketika ini saran lagi kepada guru, kalau ada santri genit itu guru tuh harusnya bangga, pemarah atau bagaimana? Kau cek gini, kalau dia melihat santri yang genit yang mengarah kepada kedewasaan lah, sebenarnya dia harus hubungi orang tuanya. Hubungi orang tuanya, ini anak bapak udah mengarah ke sana, kalau bisa nikahkan kalau ada calon. Ya artinya selamatkan dengan nikah, kan ada tanda-tanda dia ingin menikah itu sebenarnya. Hubungi orang tuanya supaya dia bisa dinikahkan dengan pilihannya. Secara umum yang melakukan pelecehan itu kan kalau di lembaga pendidikan umum kan guru laki-laki kepada yang santri atau murid perempuan. Nah, ya. Salah satunya kan mungkin ketidakpuasan terhadap istrinya. Betul. Nah, menurut Bapak nih, kalau kita kebetulan punya suami kiai, punya suami guru agama, itu istri itu sebaiknya apakah meningkatkan atau memperbanyak frekuensi melakukan hubungan seks dengan suami, atau mengizinkan suaminya nikah lagi, Pak? Gimana kira-kira menurut Bapak yang terbaik itu? Ya.
Ini sebenarnya kembali seperti yang pernah saya sampaikan dulu, tergantung kepada istri dan suami. Apakah dia menganut azas monogami atau azas poligami? Karena Islam ini dua-duanya diakomodir. Jadi tergantung dia istri tadi. Kalau dia merasa tidak bisa mengikuti frekuensi yang banyak, sementara suaminya ini memerlukan frekuensi yang banyak, dan poligami. Tapi kalau poligami tak mau, sementara suaminya ingin berulang-ulang, berarti tingkat pelayanan. Menyiapkan diri untuk itu. Itu tergantung. Selama tidak haid. Ya tentu. Ini tentu mereka memilih dua opsi lah. Mau azas poligami dipakai atau azas monogami. Azas monogami berikan frekuensi yang banyak. Azas poligami ya santai dia kan. Kayak gitu kan sengaja. Oke, Pak. Berzina itu kan haram. Ya. Dosa besar. Terus kalau misalnya katakanlah preman, bukan kiai, bukan ustadz, melakukan zina, tentu dosa ya. Iya. Kiai atau guru melakukan zina terhadap muridnya, apalagi pelecehan seksual di bawah umur, tentu dosa. Iya. Menurut Pak Aman, kira-kira besar dosanya itu sama atau lebih besar yang kiai terhadap murid atau guru terhadap santrinya? Ya, jadi gini, kalau kita melihat banyak ayat, artinya kita ini kan mengumpulkan banyak ayat. Salah satu ayat Al-Quran itu mengatakan begini, wahai istri-istri Nabi, kalau kamu melakukan dosa, maka dosamu lebih besar daripada dosa orang mukmin biasa. Jadi istri Nabi. Istri Nabi. Nah, ini dapat kita kalau juga dia ulama dan istri-istri ulama melakukan dosa, itu lebih besar juga dosanya daripada orang biasa. Kok bisa begitu, Pak? Ya karena kita istri Nabi kan dia kan posisinya di apa kan lebih tinggi, contoh. Toladan. Ini kita kiaskan kepada istri ulama juga, berarti lebih tinggi juga dosanya daripada orang biasa. Sama dengan ulama. Kalau ulama melakukan, maka lebih besar juga dosanya daripada preman gitu. Artinya kalau ulama atau panutan melakukan perbuatan tidak baik, dosanya lebih besar. Karena akan merugikan orang lain. Iya. Oh ya, mungkin begini, sama dengan polisi melakukan pelanggaran hukum, narkoba. Itu biasanya hukumannya lebih berat daripada bukan oknum polisi. Karena mestinya dia menegakkan hukum, kok malah melanggar hukum. Seperti itu. Oke, Pak Aman, ada nggak dalil atau doa dalam Al-Quran itu atau hadis untuk menurunkan nafsu syahwat ini macam mana, Pak? Mana tahu nanti biar YouTube kita didengarkan para ustadz supaya nafsu itu jangan kencang kali sehingga santri itu aman. Ada nggak, Pak? Ada, tentu ada. Jadi supaya nafsu syahwat kurang. Jangan terlalu tinggi. Ya, jadi saya kira banyak cara yang bisa. Antara lain ini kan sebenarnya kalau dalam hadis Nabi kan puasa. Kalau kamu bisa nikah, kalau tak bisa kan puasa. Ya, yang kedua sebenarnya yang paling penting itu adalah doa munajat. Jadi bukan sekedar doa, tapi dia semacam keluh kesah kita kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah, kok aku begini? Jadi introspeksi sekalian. Ya Allah, kok aku seperti ini? Tolong aku ya Allah. Jadi sebenarnya semua kita ini dalam posisi dan kondisi yang sama, kecuali kita ditolong oleh Allah. Nabi itu kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Aku ini selalu dibimbing oleh Allah, maka bagus aku. Nabi itu dikontrol sama Allah. Nah, kita juga kalau bisa dikontrol sama Allah, itu bisa. Caranya kita dulu yang dekat sama Allah dengan munajat, dengan apa tadi, solusi kita kepada Allah. Itu yang penting. Dua, satu harus rajin puasa. Betul. Sama kiai dan guru nih ya. Iya. Yang kedua,
guru tuh harus rajin berdoa, bermunajat. Kan agak beda ya. Kalau doa kan biasa. Kalau munajat tuh kan doa yang lebih serius. Gitu kan. Kenapa? Karena di kiri kanan terlalu banyak wanita yang tunduk dengan kita. Betul. Iya betul. Jadi ketika kita merasa semuanya enak, semuanya ada, disitulah keinginan. Karena orang nurut kita semua. Kan? Iya. Kementerian Agama kan punya madrasah dengan pondok pesantren, rumah tahfiz dan segala macam. Menurut Bapak, apa yang harusnya dilakukan oleh Kemenak? Apa penyuluh itu harus diberdayakan atau bagaimana? Kok kadang-kadang kita kalau dibiarkan akan semakin banyak saja kejadian yang memalukan. Menurut Bapak gimana? Ya, yang pertama itu regulasi ya, regulasi yang dari awal yang harus dibuatkan. Karena gini, selama ini kecenderungan pondok itu selalu dia merasa independensinya terlalu tinggi. Independensinya terlalu tinggi. Jadi Kemenak seolah-olah hanya memberikan izin. Iya. Tidak ada pengawasan langsung, kemudian otoritarnya juga terlalu tinggi pondok-pondok itu. Padahal disitulah kemungkinan terjadinya penyelewengan. Bukan hanya masalah seks ya? Bukan masalah seks. Seluruhnya, termasuk penempatan anak di pondok, kemudian masalah, pokoknya semua masalah, termasuk mungkin ya mohon maaf finansial, keuangan dan lain sebagainya. Jadi harus ada regulasinya yang lebih ketat dan dilaksanakan. Menurut Bapak, perlu nggak ada tulisan di setiap kamar? Kalau kita masuk hotel, dilarang ini, termasuk melakukan hubungan asusila. Iya. Menurut Bapak, karena itu dilarang bukan berarti guru terhadap murid Pak ya. Iya. Ada juga sesama santri kalau laki-laki dengan laki-laki. Iya bisa aja. Perempuan. Saran Pak Amane, perlu nggak ada tulisan ini? Kalau itu saya kira teknis ya. Artinya itu Pak Ketua Penyuluhan bisa membuat apa yang harus dibikin. Bisa saja bila dibutuhkan. Tapi mungkin tidak semua sama. Kalau sekarang di kantor kan ada, kita lihat tidak boleh korupsi macam di kantor kan. Apa itu buat saja mungkin di pintu apa gitu. Tapi saya khawatir kalau sindiran tak paham. Iya. Misalnya harus memiliki akhlak yang baik. Ya belum, tak bisa sekarang. Harus jelas. Harus jelas sekarang. Misalnya tidak boleh asusila. Asusila ini bukan berarti dengan lawan jenis ya. Pelecehan seksual kan bukan berarti lawan jenis. Iya. Ada yang macam-macam lah. Ada yang diketemukan kemarin kan laki-laki dengan laki-laki. Iya, bisa saja. Iya, sama apa semua. Menurut Bapak tergantung kebijakan pesantren masing-masing. Iya, dan pengawasan. Pengawas insiden apa yang harus di situ dibikin. Oke, terus ini Pak. Secara umum pondok pesantren itu kan masyarakat lingkungan pondok itu sendiri kan acuh tak acuh dengan pondok. Saya lihat nyaris sama. Justru yang peduli dengan pondok, yang menganggap kiai itu hebat secara umum ya, orang yang dari jauh. Sementara masyarakat lingkungan itu umumnya cuek aja gitu. Nah, saran Bapak kepada masyarakat lingkungan agar pondok itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa acuh tak acuh apa gimana Pak caranya? Ya gini, acuh tak acuh itu suatu sikap yang tidak benar, yang tidak baik. Oh, siapapun kalau acuh tak acuh tak baik. Tak baik. Jadi saya teringat dalam satu buku Mustafa Mahfud namanya, orang Mesir dia, ada bukunya berjudul Api di Balik Debu. Api di balik debu. Jadi itu dia menggambarkan orang Islam ini katanya ibarat orang yang dalam satu perahu. Kapal. Apabila ada yang membocorkan kapal di bawah, kalau kita tidak cegah, maka kita akan tenggelam semuanya. Maka usaha orang membocorkan kapal kita harus dicegah. Sama dengan tadi, ketika orang membuat kemungkaran yang kita nampak, kita tidak cegah, maka kita akan hancur semuanya. Maka harus kita cegah, siapapun kita.
Nah, ini Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini Islam yang harus kita tegakkan. Tetapi sesuai kapasitas kita. Kalau mungkin tak mampu, dia lapor ke Kemendak aja. Lapor ke Kemendak, kami melihat ada kejadian tidak bagus. Silakan yang ahli. Jadi tidak perlu harus kita yang turun tangan, nanti itu masalah kan. Jadi itu Islam sebenarnya. Oke, terakhir Pak, hukuman. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menjenguk ke kantor polisi di Nongsah, di Kapling Punggur. Ada salah satu ustadz, tapi bukan kiai ya, tapi hanya guru TPQ. Ada santri yang melanggar ketentuan. Santrinya yang melanggar nih. Usia 11 tahun, sekarang sedang bergulir di ke hukum. Sekarang yang bersangkutan, kalau saya sebut Bapak pasti tahu, karena sebulan yang lalu sudah menghadap Bapak di sini kan. Jadi dia ternyata ada santrinya melanggar hukum, kemudian diberikan hukuman suruh mencuci WC. Nah, mencuci WC, toilet segala macam. Gurunya itu juga ikut mencuci kamar mandinya. Jadi santri mencuci WC, guru mencuci kamar mandi. Sebenarnya hukuman seperti ini kalau zaman kita dulu itu biasa. Itu kan. Jangankan hukuman, zaman dulu setiap siswa wajib nyapu, wajib bersihkan toilet. Beda dengan zaman sekarang. Harus ada petugas khusus pula yang dibayar pakai duit SPP kan. Nah, menurut Pak Ahmad, batasan-batasan kalau murid itu melanggar yang seperti itu tuh boleh apa tidak? Atau ada hukuman lain yang lebih layak menurut Bapak? Ya, menurut saya hukuman itu sesuai dengan orang yang diberi hukuman. Orang yang diberi hukuman? Iya, kalau dia seorang perempuan mungkin menyapu halaman depan. Kalau laki-laki mungkin nyuci WC, menyangkut. Tapi itu sesuai dengan kondisi dia. Jadi kalau dia perempuan, sesuai dengan hukuman seorang perempuan yang tidak membahayakan, yang tidak membahayakan moral dia, yang tidak membahayakan fisik dia, tidak membahayakan lain-lain. Kalau laki-laki sesuai dengan kekuatan, mungkin disuruh dia menyangkul mengangkat batu bata, boleh aja. Tapi harus sesuai dengan fitrah dia sebagai seorang perempuan, laki-laki atau yang lemah atau yang kuat, itu harus disesuaikan. Berarti kalau nyuci WC, gurunya ikut nyuci kamar mandi itu tak baik juga? Kalau dia perempuan tak pas. Kalau perempuan tak pas. Kalau laki boleh aja. Kalau laki-laki boleh, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak sekarang Pak, kepada wali santri atau wali murid ya, ketika hendak masukkan anaknya ke pondok pesantren atau rumah tahfiz. Nah, ini saran Bapak nih. Kira-kira bagaimana Pak kriteria pondok yang aman dari pelecehan tuh cuman? Iya, kalau kita bicara aman dari pelecehan, sebenarnya tidak ada yang bisa kita jamin. Tidak ada yang bisa dijamin. Karena itu kan di satu sisi godaan iblis. Dan iblis itu kan tidak pernah berhenti. Jadi masuk kemanapun selalu ada peluang. Selalu ada. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang wali santri itu kewaspadaan. Waspada. Dan coba melihat. Contoh waspadanya gimana? Apa ditelepon terus anak tuh? Bukan. Salah satunya dia bisa melihat yang pertama aturan pondok. Oh, aturannya dulu. Aturan pondok kan dia melihat tuh formulnya. Itu masuk pondok. Dia lihat. Baca dulu. Apakah ada item-item yang memang akan membahayakan, umpamanya tidak boleh bertanya, itu kan masalah. Ada poin tidak boleh bertanya tentang masalah santri atau masalah pondok, itu kan masalah. Kan biasanya wali murid suruh tanda tangan. Berarti item itu ditanya dulu. Item itu dipahami dulu. Apakah ada item yang membuat otoritas daripada pondok itu sangat luar biasa? Betul. Umpamanya, apapun yang terjadi kepada anak tidak boleh diambil. Itu kan masalah. Oh iya, betul paham. Jadi pondok itu jangan dia membuat negara sendiri.
Iya. Iya, betul. Nah, walaupun ini terjadi bukan hanya pada Islam ya, Islam. agama lain juga sama. Iya. Karena kita konteksnya di Islam, artinya seorang wali murid ketika nak masukkan anaknya ke pondok, kalau perlu cek and recheck dulu. Kemudian yang kedua yaitu tadi dia harus memberikan tameng ataupun bekal-bekal kepada anak. Ini kalau begini tak boleh, kalau begini boleh. Anak itu dikasih pembekalan juga. Anak juga oleh orang tua dikasih semacam ilmu. Mana yang baik dengan guru begini, mana yang baik tetapi tidak baik. Karena tidak semua guru ini baik juga, mungkin sedang kemasukan setan. Iya bisa, itu kan manusia ya. Kemudian kontrol, jadi mungkin berkala lah, telepon anak gimana kabarnya. Kemudian pemantauan juga lah, pemantauan. Akhir saran Pak Aman agar pondok itu aman, kan ada lembaga namanya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini kita melihat perannya untuk melindungi anak di pondok itu kan mungkin saya nggak tahu ya, tapi sepertinya tak begitu nampak. Apa yang Bapak sarankan kepada KPAI, Komisi Perlindungan Anak? Umumnya KPAI ini kan umumnya ya, dia akan bertindak kalau ada yang ngadu. Ada laporan. Kan saya beberapa kali bertemu, jadi bertindak kalau ada yang ngadu. Tapi mencegah nampaknya belum maksimal. Paling-paling dia melakukan semacam penyuluhan, tapi bukan pondok. Nah, menurut Bapak perlu nggak KPAI itu memberikan penyuluhan kepada santri untuk melakukan perlawanan kalau ada yang melakukan pelecehan seksual, tapi khusus kepada anak karena topoksi dia di situ. Gimana menurut Bapak? Ya, saya kira kita semua harus ambil perannya. Kita semua harus ambil peran. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan sesuai kapasitas dan sesuai dengan koridor kita masing-masing. Ya, KPAI saya kira perlu, mesti secara berkala mungkin, mungkin 3 bulan atau 16 kali pertemuan. Saya kira perlu dia mengambil andil dalam hal ini. Tapi kan yang paling besar kan Kemenak. Karena di sana ada izin dan ada penyuluh, ada pengawas, ada kepala KUA yang bisa istilahnya sambil gitu. Kalau penyuluh bisa langsung, tapi kepala KUA sambil aja mungkin. Ya, maksud Bapak kalau KPAI itu secara berkala saja. Iya. Nah, juga mereka kan pegawai terbatas. Tapi kalau Kemenak ini cukup Pak sebenarnya. Pondok di Batam kalau nggak salah 36. Iya. Pondok tahfiz 70. Iya. Tapi kan penyuluh juga lebih banyak daripada itu. Iya makanya. Sebenarnya kalau penyuluh ditugaskan di setiap kelurahan kan pasti ada penyuluh. Iya. Melakukan pengawasan selesai. Iya. Cuman kadang-kadang yang jadi penyuluh itulah pula kiai. Nah. Kan repot juga itu satu. Yang kedua mendeteksi. Bagaimana dia bisa mendeteksi ada hal-hal yang kurang pas di pondok ini. Ini juga perlu ilmu. Ya, berarti perlu dididik dulu. Ilmu intelijen. Ya, itu ilmu intelijen. Kan pondok asik dicurigai radikal. Iya. Tapi ada yang lebih bahaya radikal ini. Itu pelecehan dari dalam. Dari dalam. Iya. Karena polisi selama ini kan hanya mendeteksi radikalnya. Radikalnya. Yang ini tidak, tapi betul kata Bapak, lebih kepada beban Kementerian Agama dalam hal ini penyuluh mungkin ya. Karena yang ada di mana-mana. Selalu ada. Ya, mudah-mudahan nanti kami usulkan kepada Kanwil atau pusat biar semua penyuluh diadakan diklat tentang deteksi dini pelecehan seksual di lembaga keagamaan. Betul. Itu kan pas kan? Pas tuh Pak. Betul. Nah, saya kira itu teman-temanku umat Islam dan semua pun yang ada, karena akhir-akhir ini banyak isu tapi juga fakta pelecehan seksual di lembaga pendidikan, bukan hanya muslim ya, semuanya, baik lembaga formal maupun non formal, di gereja, di TPQ, di masjid, di pondok pesantren, di sekolah selalu ada. Tapi khusus muslim karena kami sama-sama orang Kementerian Agama,
Mari kita jaga, tidak perlu berkecil hati. Insya Allah Allah selalu bersama kita. Pada para ustadz, pada para kiai yang kebetulan punya santri, kata bapak tadi harus ada batasan juga dengan santri ini. Kalau nafsu kita sedang kuat, gitu kan ya, berbanyak puasa, itu kan. Kemudian berdoa, bukan hanya doa kata Pak Aman tadi, munajat, menyatukan diri kepada Allah. Karena nafsu itu akan kuat, nafsu duniawi, karena hakikatnya kita jauh dengan Allah. Betul Pak ya? Betul. Nah, saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Nanti kalau suatu saat ada yang mau ketemu Pak Aman langsung, silahkan minta doa. Ada yang mustajab katanya nurunkan nafsu. Sama. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.